Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah proses padang gurun? Mungkin ada di antara saudara pernah mengalaminya, atau bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya. Ada orang yang beranggapan bahwa proses padang gurun adalah sebuah hukuman, karena mereka melihat pada bangsa Israel yang binasa di padang gurun pada masa itu. Proses padang gurun sesungguhnya bukanlah sebuah penghukuman, tetapi merupakan sebuah proses pembentukan mental, pembentukan kepribadian, karakter, dan kerohanian kita, supaya kita benar-benar siap menerima apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, baik untuk hidup saat ini maupun saat yang akan datang. Namun kalau kita tidak berhati-hati, maka proses padang gurun yang sejatinya untuk pembentukan atau pembelajaran itu bisa berubah menjadi proses penghukuman. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun dari sejak mereka meninggalkan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Mengapa bisa sampai selama itu? Padahal jarak dari Horeb di Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea di Kanaan Selatan tidak harus ditempuh selama itu. Kalau memang hanya proses pembentukan, mengapa sampai 40 tahun, bahkan satu generasi binasa di padang gurun? Saudara terkasih dalam Tuhan, pada mulanya memang Tuhan tidak langsung membawa mereka melewati jalan terdekat menuju Kanaan. Tuhan sengaja membawa bangsa Israel sedikit berputar. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, di jalur tersebut bermukim suku-suku yang merupakan musuh bangsa Israel, dan bisa dipastikan bangsa Israel akan berhadapan dengan mereka kalau mereka melewati jalur ini. Alasan yang kedua, tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang enak yang merupakan keturunan orang-orang raksasa yang nantinya harus disingkirkan oleh umat Israel pada saat mereka memasuki tanah Kanaan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi pada dasarnya, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan umat Israel supaya benar-benar siap memperoleh negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan ingin merubah mental bangsa Israel dari mental budak, mental bangsa yang dijajah, mental Mesir, menjadi mental prajurit yang siap menjalankan perintah komandannya. Tuhan mempersiapkan dan menempa karakter dan mental bangsa Israel sedemikian rupa supaya berkat tanah Kanaan tidak mendatangkan masalah baru dalam kehidupan mereka. Namun sangat disayangkan bahwasanya Israel menunjukkan respon yang salah. Mereka bersungut-sungut saat mereka kekurangan air dan makanan, dan bahkan mereka memberontak
dan berbalik dari Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas. Hal ini tentu saja mendatangkan murka Tuhan, sehingga proses yang semula ditujukan untuk pembentukan dan pendewasaan berubah menjadi sebuah proses penghukuman, dan Tuhan menghukum mereka dengan berputar-putar selama 40 tahun. Angka 40 ini diambil dari jumlah hari yang dibutuhkan oleh para pengintai untuk mengintai Kanaan atas perintah Musa. Lamanya proses padang gurun yang dialami oleh umat Israel diakibatkan oleh respon yang salah dari umat Israel itu sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap orang percaya pasti akan mengalami proses pembentukan dan pendewasaan. Karena itu, bertindaklah hati-hati. Jangan sampai proses pembentukan dan pendewasaan malah berubah jadi proses penghukuman. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada perintah Tuhan dalam proses pembentukan dan pendewasaan itu sangat menentukan kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya menjadi dewasa supaya siap menerima berkat-Nya. Kalaupun saat ini saudara sedang dibentuk dan didewasakan oleh Tuhan, janganlah bersungut-sungut, jangan berkecil hati, relakan diri saudara menjalani proses pembentukan dan pendewasaan. Jangan memberontak, jangan berbalik dari Tuhan, jangan berbuat kesalahan seperti umat Israel di padang gurun, jangan salah respon. Mari, siapkan hati saudara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengerti bahwa hanya orang yang siap yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami masuk dalam proses pembentukan dan pendewasaan. Ampuni kami, mungkin kami sempat bersungut-sungut, namun saat ini kami telah mengerti, dan kami mau tetap bersuka cita menjalani semua proses yang ada. Penuhi hati kami senantiasa ya Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami mampu melewati proses pembentukan dan pendewasaan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan buka jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangga saudara. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan berikan ketahanan finansial keuangan atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah anak buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.